sebenarnya bukan hal yang baru perubahan kurikulum itu Pak ya. Dan kurikulum berubah, ganti menteri, ganti kurikulum. Kebanyakan kita seolah-olah itu mempercayakan pendidikan itu hanya kepada sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalaha ma ba'du. Penonton Al-Hamid Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa setia menonton konten-konten yang kami buat. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kami kedatangan satu orang yang spesial yang sudah memberikan ilmunya kepada Madrasah Al-Hamid, sehingga guru-guru lebih bersemangat lagi untuk menghadapi tahun ajaran baru nantinya. Nah, beliau adalah Bapak Andre Yulianto yang sudah memberikan ilmu beliau dalam Raker Madrasah Al-Hamid Banjarmasin. Ada beberapa pertanyaan yang sudah ulun rangkum Pak Subhan dan juga Pak Andre, dari guru-guru serta juga dari kolom komentar yang sudah ulun kumpulkan. Langsung saja, yang pertama, sebelum ulun memulai pertanyaan, ulun minta untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena Pak Subhan ini sudah dikenal di YouTube Al-Hamid sebagai penonton, tapi untuk beliau ulun persilahkan. Oke. Baik, terima kasih. Selamat pada YouTube Al-Hamid. Al-Hamid YouTube ya, Al-Hamid Channel, luar biasa. Mudah-mudahan ini menginspirasi bagi madrasah-madrasah yang lain untuk saling berbagi dan saling belajar bersama lah, untuk tumbuh bersama, memberikan kualitas madrasah yang lebih baik, lebih unggul. Saya Andre Yulianto, fasilitator sekolah penggerak angkatan kedua, dan hari ini ada beberapa sekolah yang memang kami dampingi. Dan luar biasa, selamat pada teman-teman guru, pendidik, karyawan di lingkungan Al-Hamid ya, Madrasah Al-Hamid khususnya. Dan hari ini kita sharing terkait dengan kurikulum Merdeka, dan ada banyak hal lah yang memang kemudian harus kita persiapkan, dan saya rasa semangat antusiasme teman-teman pendidik, guru, ustadzah di sini luar biasa. Betul. Nah, dalam semangat itu pun bentuk semangat guru-guru akan memberikan pertanyaan, Pak. Ulun minta juga itu. Artinya dengan memberikan pertanyaan, antusias guru-guru itu bagus gitu di sini. Nah, ini yang pertama dulu Pak, pertanyaan ya Pak Subhan. Pak Subhan juga bisa nanti menambahkan, Pak Andre juga bisa menambahkan, karena ini adalah dua orang yang hebat, dua orang yang punya pemikiran untuk memajukan madrasah, untuk memajukan manusia, khususnya di guru-guru di sini. Pertanyaan pertama Pak Andre, Pak Subhan, sebenarnya apa sih yang mendasari kurikulum Merdeka ini Pak? Pada Bapak Andre bisa dijelaskan. Iya. Kurikulum Merdeka ini adalah sebenarnya memang banyak ya madrasah lebih awal, khususnya pendidikan-pendidikan Islam yang sudah mempraktekkan. Mungkin belum terstruktur menjadi sebuah kurikulum tersendiri. Nah, kurikulum ini kalau Kemendikbud Ristek sendiri mencoba untuk menjembatani antara kesenjangan yang ada, dan hari ini kan pendidikan kita masih mungkin belum terdepan ya dibandingkan negara tetangga seperti itu. Salah satunya adalah ternyata salah satu evaluasinya adalah dalam proses pembelajarannya belum banyak memberikan pengalaman, aktivitas pengalaman, sehingga anak-anak peserta didik kita itu banyak mendapatkan pembelajaran langsung. Maka di kurikulum Merdeka ini salah satunya adalah anak-anak kita distimulasi dengan experience learning. Jadi justru aktivitas pengalaman itulah yang kemudian menantang anak-anak kita sehingga mereka terstimulasi, dan hari ini anak-anak kita sesuai dengan tahapan perkembangannya ya, karakteristik usia mereka, bahkan kita diberikan kesempatan, kalau sebelumnya kurtilas itu memang kemudian diberikan utuh seperti itu, kita diberikan kesempatan untuk mengelaborasi, mengkonsep kurikulum operasionalnya ala kita, seperti itu. Pak Subhan, kalau di madrasah kita, khususnya PAUD, MI, MTS, dan juga MA, apakah kita ini bisa nantinya, menurut pandangan Pak Subhan,
memakai atau menggunakan kurikulum Merdeka itu di sini? Kalau bicara bisa tidak bisa, harusnya pasti bisa, gitu ya. Karena memang sebenarnya ini Karena ini nanti akan ada berkelanjutan. betul. Jadi sebenarnya ini hanya pembuka mungkin ya. Di Raker ini kita akan kemarin sudah 2 hari juga dengan Pak Ilianto, kemudian kita sudah mengeksplorasi juga potensi-potensi guru, dan tadi juga kita Pak Andre juga dengan saya mencoba tadi memberikan pemahaman, dan ternyata sebenarnya mudah gitu sebenarnya, cuman mungkin karena istilah baru mungkin ya, mungkin karena ada teori baru, jadi mungkin agak sedikit knowledge-nya sebenarnya sudah punya. Sudah ada. Jadi bukan new knowledge sebenarnya, ini bukan pengetahuan, tapi cuman sip aja, jadi merubah. Ya, cuman ya nanti kita gali sama-sama. Tapi yang jelas begini, saya setuju dengan Pak Andre Yulianto tadi bahwa sebenarnya ini menjembatani antara sebenarnya banyak siswa itu yang tidak mengalami pengalaman experience learning tadi. Kalau saya kan pernah di pondok nih, 6 tahun itu kan, jadi memang base-nya makanya sebenarnya di pondok mereka punya kurikulum sendiri, nggak pakai kurikulum yang dari Diknas ataupun dari Kemenak, karena memang kurikulum sendiri, dan itu lebih touch, lebih mengena gitu. Dan kalaupun pakai itu cuma sekedar melengkapi saja, bukan utama. Tapi memang itu, nah mungkin dilihat oleh Kementerian Pendidikan bahwa memang itu tadi kurangnya, maka dirancanglah kurikulum Merdeka ini. Nah, ada juga anggapan bila ganti menteri itu ganti juga kurikulum. Emangnya Pak Subhan dan Pak Andre, perbedaan antara kurikulum Merdeka ini dengan kurikulum sebelumnya itu yang jelasnya apa Pak Andre? Kalau kita secara apple itu bagaimana gitu? Iya, ini kan menarik ya kurikulum Merdeka itu, dan sebenarnya bukan hal yang baru perubahan kurikulum itu Pak ya. Dan kurikulum berubah, ganti menteri, ganti kurikulum, memang juga tidak tidak bisa ditolak juga gitu kan anggapan itu, karena setiap menteri ada kebijakan, pemahaman, bahkan mungkin perbaikan demi perbaikan seperti itu. Dan betul. Betul. Dan kurikulum yang baik itu memang dinamis, melihat situasi tuntutan zaman, kemudian juga memang keberadaan kita hari ini yang memang kalau kita ternyata tetap saja stagnan di situ, ya kita siap-siap gitu kan ya. Ya, kalau saya menambahkan begini, mungkin kalau sekarang, kalau dulu tuh kita lebih ke materi oriented, sekarang berubah ke student oriented, kepada siswanya. Apa itu Pak Subhan? Iya tadi, jadi kalau dulu itu kan kita, ini loh materinya, siswa paham nggak paham, bodo amat, penting disampaikan ini. Habiskan materi, paham nggak paham, terserah, pokoknya nanti ujiannya ini dari bab sini sampai sekian. Nah sekarang kalau ke Merdeka, kita justru melihat mereka gitu. Apa sih yang mereka ini, yang anak-anak yang bisa, kita kan sebagai guru tahu, oh pencapaian anak kita sebenarnya sampai di sini, nggak bisa kita paksa gitu. Ibaratnya cuma bisa lari 10 kilo, nggak kita paksa, mungkin lari 20 kilo. Kasihan anak kita gitu. Itu mungkin analoginya gitu. Jadi kita rancanglah yang 10 kilo dulu. Yang penting mereka sampai ke 10 kilo ini. Kalau dulu itu pokoknya sampai lari aja lo 20 kilo gitu, mungkin secara itunya gitu Pak ya. Betul. Jadi memang orientasinya pada siswa. Ada betul, dalam kurikulum Merdeka itu guru menghamba ke murid, artinya melayani murid lah gitu kan ya, melayani murid. Mungkin lebih tepatnya fasilitator. Betul, menjadi fasilitator, dan memang guru hari ini dituntut bukan hanya sebagai tadi transfer knowledge saja Pak ya, memberikan materi, pemahaman, pengetahuan, tetapi guru bisa berganti topi tadi, jadi fasilitator, jadi mentor, bahkan motivator, bahkan jadi coach buat anak-anaknya ketika memang ingin melihat potensi mana nih yang harus ditumbuhkan. Makanya untuk kurikulum Merdeka ini guru dituntut untuk bisa melakukan perubahan. Betul. Dan mengikuti kurikulum Merdeka itu. Makanya di sini juga alhamdulillah 2 hari ini kita melakukan coaching yang dibimbing oleh Pak Andre dengan Pak Subhan. Dengan kemarin Pak Andre yang kita smart teacher, smart walk, smart vision. Nah itu boleh dijelaskan sedikit Pak Subhan? Waduh, ini sebenarnya materi yang kita padatkan. Saya dengan Pak Andre mencoba itu, memberikan itu sebenarnya harusnya sehari. Kami yang menyampaikan sebenarnya belum puas, ya. Kalau dikatakan tidak puas, tidak juga, tapi belum puas. Memang harusnya sehari, karena di smart teacher itu kita akan gali nih potensi gurunya. Kemudian di hari berikutnya harusnya di smart walk itu kita akan memberikan mereka paradigma baru tentang
walaupun dia guru, ketika dia dapat jabatan struktural, entah itu kamat, wakamat, atau apapun itu, dia juga paham tupoksinya, bahasa sekarang, atau job desk-nya. Dan juga ketika ada masalah, bagaimana bisa menyelesaikan masalah itu. Kemudian di Smart Vision, juga guru itu dituntut punya visi ke depan, gitu. Karena dia juga harus mampu menjawab tantangan zaman. Apalagi nanti sebagai kamat itu, dia harus lebih jauh lagi berpikirnya, mau dibawa kemana, sekolahnya mau dibawa kemana, guru-guru yang dipimpinnya. Karena kan sebenarnya kalau bagi sekolah cukup melihat guru kamatnya atau kepala madrasahnya, kepala sekolahnya, itulah gambaran dari sekolahnya. Ya. Lebih dilihatnya lebih ke sana ya bahasa bahannya. Dan nyambung ke kurikulum Merdeka, memang ketika guru itu tuntas dengan dirinya ya kan ya. Tadi kan kalau di Smart Teacher itu kan kita mulai dari diri guru, apa sih potensinya, sudah sampai di mana. Kalaupun mungkin ada kategori 1 sampai 5 di level berapa nih saat ini guru kita itu. Nah, di posisi itulah kemudian mudah-mudahan guru menyadari dan terus bertumbuh, bergerak, berkembang lebih baik lagi. Seperti yang tadi tuntutan tadi katanya. Ini secara jujur nih Pak Andre ya. Siap. Kan sudah melaksanakan coaching nih 2 hari nih. Menurut Pak Andre, guru di Madrasah Al-Hamid nih, penilaian Pak Andre bagaimana? Nah, iya Pak Andre. Ini menarik Pak Sobat. Nih, ya kalau saya kan pasti bilang bagus. Iya, kan bagus kan? Orang luar nih. Nah, ini bagaimana nih? Jujur saja Pak Andre. Dari Jakarta ke sini ya. Salah satunya yang kemudian mencoba untuk berbagi, sharing, salah satunya saya menemukan dan bertransformasi guru juga saya, ya kan ya. Sampai hari ini belajar terus adalah karena hari ini guru banyakan yang memang ya sudah, saya sudah jadi guru dari dulu ya kayak gini dan merasa berpengalaman gitu kan ya. Padahal pengalaman itu kan ada yang memang waktunya panjang, tetapi kalau tidak memaknai, tidak membuat dirinya itu kemudian terpanggil, ada meaning life lah ya, kebermaknaan hidup, berarti selama proses perjalanannya dia berkarir sebagai guru gitu kan ya, berarti belum happy itu kan ya. Ini yang pertama. Jadi temukan dulu easy happy-nya, kemudian juga passionnya tadi, dan merasa bahwa ini panggilan. Kalau sudah terpanggil menjadi guru udah tuntas tuh. Beliau akan terus bertumbuh, belajar, mencari hal baru. Udah itu. Dan saya lihat di Al-Hamid ya khususnya dari Paul, MI, MTS dan MA gitu kan. Potensinya luar biasa. Sudah banyak yang potensial. Cuman nanti bagaimana kemudian mereka mau menemukan dirinya, kemudian melihat seberapa kuat potensi-potensi yang ada dalam dirinya, lalu kemudian mau nggak dan mampu nggak dengan tantangan ini mau bertumbuh dan terus mengasah gitu kan ya. Potensi tidak akan pernah menjadi apa-apa ya Ustaz ya, kalau ternyata tidak digali, tidak diasah, dan kemudian juga hari ini kurikulum Merdeka semangatnya justru berkolaborasi. Kalau hari ini cuman jago kandang, ya wassalam nanti gitu kan ya. Oleh karena itu saya melihat sekilas dan beberapa kali mampir ternyata di masjid sini ya kan ya, di Al-Hamid, banyak potensial tapi belum tergali dan belum terasah itu hanya. Mungkin baru sebagian saja nih yang terlihat dalam satu sesi, misalkan teman-teman kita masih belum punya tadi kepercayaan diri terhadap potensinya. Saya yakin punya potensi. Maka tugas kita ya nanti bagaimana menggali dan menstimulasi serta mengembangkan mereka. Saya rasa guru itu memang harus terus bukan fixed mindset ya, tetapi tadi bertumbuh terus. Betul, dan yang kita layani kan hari ini mungkin siswa kita dengan 10-20 tahun yang lalu itu kan berbeda itu kan ya. Dan tantangannya jauh lebih besar ya kan ya dengan 10 tahun yang lalu ya Pak ya. Anak-anak kita, dan tentu kita sebagai guru di hari ini ya harus banyak mempersiapkan diri dengan skill baru, kompetensi baru, termasuk paradigma baru terhadap kurikulum Merdeka. Dan Bapak lihat semangat lah guru tadi. Kalau bicara tentang semangat gitu kan ya. Mereka karena mungkin ya tadi ada harapan dan ternyata harus melihat di luar juga bergerak gitu ya. Lalu kalau kita tidak bergerak, apa yang terjadi nanti gitu kan ya. Dan ini kan sama-sama keprihatinan, kebersamaan, dan sama-sama menjadi tanggung jawab kita bersama gitu kan ya. Kalau bukan kita siapa lagi gitu kan ya. Apalagi... Makanya di sini ada yayasan sebagai fasilitator kepada guru, kepala madrasah, supaya ayo kami dukung nih, ada program apa, ada pembelajaran apa, ayo
tingkatkan terus, kami dukung gitu ya Pak Betul. Sobahannya di sini supaya apa? Sekolahan ini tidak ada ketinggalan zaman. Betul, terus bertumbuh. Bertumbuh karena kan kita berdiri itu di tahun 83 sampai sekarang kurang lebih sudah 38 tahun. ya. Artinya bila tidak ada perubahan, tidak mengikuti, kita akan tertinggal. Betul. Dan alhamdulillah siswa di sini terus bertambah dan semakin bertambah. Dan mudah-mudahan juga guru-guru semakin semangat setelah di coach oleh para mentor-mentor yang hebat di depan sini.